Shalom Bapak Ibu Saudara semua, berjumpa lagi kita di ibadah pagi lawatan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada setiap kami sampai di hari ini. Sebentar kami ingin memulai ibadah pagi lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami dan juga hari ini kami akan menaikkan pujian bagi nama-Mu dan juga mendengarkan sedikit dari isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati seluruh orang yang melayani pada hari ini dan Kau juga memberkati setiap kami agar apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami dapat kami terima dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Menikmati kasih-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang boleh bersama-sama menikmati ibadah pagi lawatan Tuhan melalui YouTube atau melalui setiap media yang Tuhan sediakan buat kami hari ini. Tuhan, kami memohon dengan segala kerendahan hati, kami memohon kemurahan-Mu agar kami mampu menangkap pesan yang hendak Tuhan sampaikan kepada setiap kami, pribadi demi pribadi. Beracaralah Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan. Masih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kita tercinta ini, saya hendak memberikan sebuah renungan yang diberi judul Mengharumkan Bangsa. Nah, ketika kita mendengar judul ini, Mengharumkan Bangsa, apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengharumkan bangsa kita ini? Nah, mungkin bagi orang-orang yang memiliki kesempatan keluar dari Indonesia, misalnya dia seorang atlet, dia seorang yang memiliki keahlian khusus, yang mengikuti olimpiade, mengikuti pertandingan, atau melakukan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di luar negeri, mungkin kayaknya kita akan berkata itu loh orang-orang yang mengharumkan bangsa. Karena apa yang dia lakukan di luar negeri, keluar dari Indonesia, yang berdampak positif, yang membuat orang-orang di Indonesia menjadi harum namanya, menjadi terkenal atau dikagumi, dipuji, diberikan aplaus atau tepuk tangan. Mungkin kita berkata itu loh orang-orang yang mengharumkan bangsa. Misalnya contohnya GBI Batu Penjuru memiliki 2 orang atlet muda, yaitu atlet karate. Saya sebut aja namanya dengan bangga. Anak kami Emil, Hanandita, dan Agnes. Mereka adalah 2 orang anak muda dari atlet karate yang sudah berkali-kali mengikuti baik SEA Games, Asian Games, dan mungkin bentar lagi Olimpiade. Kita akan berdoa terus, mereka juga terus menanjak, terus semakin maju diberkati Tuhan. Saya perhatikan dengan luar biasa dan bangga sekali 2 atlet muda GBI Batu Penjuru ini sudah mengharumkan bangsa Indonesia. Karena mereka berjuang di tengah-tengah pertandingan bersama dengan orang-orang seluruh dunia dari berbagai bangsa, mereka meraih kesempatan kemenangan. Sejauh ini puji Tuhan mereka berhasil meraih medali perak. Kita terus berdoa agar mereka pada saatnya nanti juga bisa meraih medali emas. Nah, ini jelas sekali contoh orang-orang yang mengharumkan bangsa Indonesia. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin kita berkata, boro-boro ke luar negeri, punya keahlian apa, punya kepandaian apa, mungkin seperti para menteri kita yang ada, atau orang-orang pinter yang ada di Indonesia yang berjuang di negara lain, mengikuti pertandingan atau dan sebagainya. Kita berkata boro-boro seperti mereka, punya keahlian, mungkin mengikuti olimpiade matematika dan sebagainya. Kita mungkin tidak punya keahlian apa-apa. Kita mungkin tidak bisa olahraga apa-apa. Mungkin kita nggak pandai di dalam sekolah kita bagi anak-anak muda mungkin ya. Mungkin kita tidak punya sesuatu yang kita berkata ini layak ditandingkan di luar negeri dalam sebuah kompetisi atau olimpiade atau pertandingan yang bisa disebut mengharumkan bangsa.
Mungkin seperti saya juga, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengharumkan bangsa kita Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan saya bacakan, mari kita baca bersama-sama ya, dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ini kita lihat intisarinya, bagaimana kita bisa mengharumkan bangsa kita ya. Saya bacakan Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 5 ayat 14 sampai 16 ini, firman Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kita semua anak-anak Tuhan bisa menunjukkan kebaikan-kebaikan kita. Jangan cuma kebaikan itu dipendam, disimpan di dalam hati atau tidak ditunjukkan. Banyak orang yang berkata begini, aku menolong orang, aku memberi, aku berbagi dan sebagainya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tapi kita mungkin berkata, aku tidak perlulah menunjukkan ke orang lain, diem-dieman saja gitu. Misalnya gini, yang penting orang melihat aku baik gitu ya. Bukan berarti saya berkata begini, oh kalau kita berbuat baik terus kita sombong, kita pamerkan. Beda, antara pamer dan menunjukkan kebaikan itu beda. Tidak perlu orang menghakimi, tidak perlu orang menilai kita. Kalau kita baik, pasti kelihatan ketika kita ekspres atau menunjukkan kebaikan kita. Kita harus menunjukkan kebaikan kita, karena kebaikan itu tidak bisa ditutup-tutupi. Misalnya kita kebaikan yang bisa kita bagikan untuk membuat saya berkata nggak usah Indonesia dulu ya bangga, kita sendiri, keluarga kita bangga. Tuhan Yesus bangga terhadap kita. Misalnya kita bisa satu yang paling sederhana, kita bisa care, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan, kesakitan, kelemahan tubuh, persoalan atau apapun yang saat ini sedang membuat mereka bergumul dan berduka cita mungkin. Orang yang kehilangan, orang yang dikasihi dan sebagainya. Itu satu, mudah sekali. Kita bisa care dengan mereka dengan memberikan perhatian. Kita bisa yang paling sederhana cuma angkat telepon, menelpon mereka, menanyakan bagaimana kabarnya orang yang sedang bergumul. Atau enggak usah, kita mungkin enggak tahu hari ini dia sedang mengalami apa yang dia hadapi. Apakah dia sedang mengalami kedukaan atau apa saja. Kita juga bisa seringkali Roh Kudus tanamkan kita, ingatkan kita, oh ya ini gimana si A ini kabarnya ya. Atau teman kita si B dan sebagainya. Nah saya percaya ketika Tuhan mengingatkan lewat hati nurani kita yang pops up gitu ya. Kita ingat, oh ya gimana sih kabarnya si ini. Kita langsung tanya dia, kita WA dia atau kita telepon, bagaimana kabarmu? Halo, bagaimana? Shalom dan sebagainya. Kita tanyakan. Dan yang kedua setelah itu, enggak hanya cuma menanyakan kabarnya, mari kita menyediakan telinga kita. Atau menyediakan waktu kita sebentar sedikit apalagi lewat WhatsApp ya. Kita menyediakan dia mengetik apa yang sedang menjadi curahan hatinya. Atau kalau telepon kita dengarkan tanpa memotong apa yang menjadi keluh kesah dirinya. Itu menunjukkan kebaikan kita. Apalagi banyak sekali saudara, kita bisa kunjungi, sediakan waktu mengunjungi orang-orang yang sudah lama
tidak tahu kita kabarnya orang yang sakit, teman kita yang sedang kesusahan dan sebagainya. Lalu kita juga bisa berbagi lewat banyak hal. Apa yang kita miliki kita bagikan. Jangan menunggu kita berkata, ada sering orang yang berkata begini, kalau aku sudah kaya, kalau aku sudah punya banyak uang, aku mau berbagi. Aku mau nyumbang gereja sekian juta, aku mau nyumbang untuk pembangunan, dan sebagainya. Kalau aku sudah punya uang, nggak usah nunggu Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mau berbagi, ketika Tuhan taruh di dalam hatimu, nah kasih itu, berikan apa yang bisa kau bagikan dengan dasar kasih. Bukan kasihan, tapi mengasihi orang yang engkau ingin berbagi. Ya sederhana saja, kita mau berbagi apa saja yang bisa kita bagikan. Tidak harus dengan sampai kita berhutang baru berbagi, enggak harus seperti itu. Apa yang kita miliki, mungkin kadang-kadang kita berkorban. Misalnya, saya punya sesuatu ini mungkin saya punya sesuatu yang sederhana ya, makanan yang enak. Ya, mungkin kadang kita melihat, oh ada seseorang yang saya ingin memberikan, saya berikan. Itu berbagi. Mungkin kita berkorban sedikit. Ya, next time lah saya boleh menikmati makanan itu. Nah, waktu itu Tuhan izinkan kita berbagi, kita berikan. Itu yang terbaik. Itu menunjukkan, mengekspresikan kebaikan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita juga bisa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan semampu kita, sebisa kita. Nggak usah dituntut dilihat orang, nggak usah tertuntut karena aku ini Kristen, aku harus menolong. Bukan. Jangan seperti itu, bukan seperti itu motivasi menolong. Saya lebih senang ketika kita menolong, kita memiliki motivasi, aku mengasihimu, aku mau menolong. Itu. Apalagi banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mengekspresikan kebaikan kita yang diumpamakan seperti yang di dalam firman Tuhan Matius 5 ini dikatakan bahwa apa yang kita berikan, perhatian, pertolongan, apa yang bisa kita bagikan baik berupa fisik, pertolongan, membagikan uang, membagikan makanan, membagikan sembako misalnya, atau membagikan waktu kita, membagikan pikiran kita, mendengarkan seseorang berdiskusi dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang baik. Yang saya katakan itu adalah sebuah terang. Terang yang enggak cuma kita simpen, kita bilang oh ini orang bilang orang itu orang baik, tapi enggak pernah orang menikmati kebaikan kita. Percuma. Seperti sebuah perumpamaan atau sebuah saya pernah mendengar sebuah peribahasa yang diterjemahkan kira-kira seperti ini. Gong itu enggak bisa bunyi kalau enggak dipukul. Canang yang bergemerincing, canang atau yang kelentengan gitu ya bahasa Jawa. Kelentengan itu enggak bisa bunyi kelinting kalau enggak digoyangkan. Saya berkata, kebaikan seperti itu. Kebaikan kalau tidak diekspresikan, tidak ditunjukkan, bukan kebaikan namanya, tidak ada artinya. Ketika kita memiliki sesuatu dan kita mau berbagi, itu juga berbagilah, itu kebaikan. Express your kindness, saya berkata, ekspresikan kebaikanmu. Dan kalau itu kita lakukan, seperti firman Tuhan yang dari Matius 5 ayat 16 dikatakan tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang akan melihat, siapa sih dia? Oh, dia anak Tuhan. Siapa sih dia? Dia orang yang mengasihi Tuhan. Dan itu sudah kita tunjukkan. Itu kita lakukan. Itulah benih-benih awal kita boleh mengharumkan bangsa kita. Skopnya besar bangsa Indonesia. Nanti dulu, skop besar itu nanti, skop kecil aja. Circle di mana kita berada dalam lingkungan RT RW, dalam lingkungan gereja, mesbah keluarga, di mana engkau tinggal, di sekolah, di tempat pekerjaan. Express your kindness dari
circle kita, dari tempat kita tinggal, dari tempat di mana kita berada. Dimulai dari itu, baru kita bisa nanti Tuhan bukain jalan mengharumkan bangsa. Biarlah firman Tuhan yang sederhana hari ini mengingatkan kembali. Dan ketika kita mengawali hari ini dengan firman, sepanjang hari ini pikirkan, apakah aku sudah mengekspresikan kebaikan Tuhan dalam hidupku dengan kebaikan-kebaikan yang aku lakukan buat orang di sekitarku. Amin. Mari kita mengucap syukur untuk firman-Nya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini untuk mengekspresikan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan kami juga berbuat baik, mengasihi orang-orang di sekitar kami dengan cara, dengan apa yang kami miliki. Bukan dengan cara yang mungkin dilihat orang, yang akhirnya dilihat orang. Bukan dengan motivasi yang salah, tetapi sungguh-sungguh karena kami mengasihi orang-orang di sekitar kami. Dan itu adalah ekspresi dari kami mengasihi Tuhan kami, Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, Engkau menolong kami. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan hikmat kepada setiap kami anak-anak-Mu. Agar setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku kami itu seperti terang. Terang yang ditaruh di atas tempat tinggi. Yang terlihat, mau gak mau terlihat. Karena terang itu akan memberkati banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hamba meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran setiap orang yang mendengarkannya hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya hendak memberikan warta dalam sepekan ini. Hari Kamis akan ada ibadah mesbah pendoa syafaat pukul 10 pagi di gereja. Silakan dicatat dan dihadiri bagi para pendoa syafaat dan orang-orang yang mau bersama-sama berdoa syafaat di gereja. Hari Jumat ada ibadah sepakat bersama pekerja pukul 7 malam di gereja juga. Dan ini adalah ibadah wajib buat Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua, anak-anak muda dan siapa saja yang melayani di GBI Batu Penjuru atau ingin melayani di GBI Batu Penjuru. Ini adalah ibadah wajib atau pertemuan wajib untuk seluruh penata layan dan anak-anak Tuhan, siapa saja yang melayani di GBI Batu Penjuru. Sepakat bersama pekerja hari Jumat jam 7 malam. Dan hari Sabtu untuk anak muda ada fellowship hangout with youth pukul 5 sore di rumah Bapak Gembala. Pastikan engkau hadir dan mengikuti semua ibadah yang bisa dan engkau menyediakan waktu untuk bersama-sama menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Baiklah, mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Tundukkan kepalamu, siapkan hatimu untuk menerima berkat-Nya. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap orang yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Berkati mereka satu persatu. Kalau kami akan mengawali hari ini dengan ibadah hari ini dan kami akan beraktivitas kembali, kami pastikan Tuhan, Engkau menyertai kami satu persatu, Engkau melindungi, menjagai kami, bahkan Engkau memberikan kemampuan melewati kesulitan demi kesulitan, bahkan kami boleh mengadakan terobosan demi terobosan. Kesuksesan ada di tangan kami karena Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertaimu mulai dari sekarang sampai Maranatha. Dia datang menjemput engkau kembali. Amin.